Baik pemirsa, 1 jam bersama dampak COVID bagi dunia usaha yang khususnya di daerah Sulawesi Tenggara. Dan kalau tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa kita akan kedatangan satu narasumber dan saat ini sudah bersama dengan kami di studio Pak Saimo Alwi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat pagi Pak Saimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini selamat pagi. Ya, sama dengan Pak Hugo tadi berarti puncak kesibukan hari ini ya? Ya. Oke, tadi kita sudah komunikasikan dengan Pak Ugua tentang beberapa hal ya kaitannya dengan COVID dengan dunia usaha kita khususnya pariwisata. Nah, dari informasi juga yang sudah disampaikan Pak Ugua, nah saat ini ada beberapa hotel kemudian juga warung makan, restoran itu sudah dalam kategori ingin merumahkan. Nah, kita melihat juga Pak Ugua bahwa ada angka-angka yang sudah disampaikan oleh Pak Saimo Alwi ya, tentang misalnya yang dirumahkan, kemudian ada stimulan yang diberikan. Nah, bagaimana PHRI melihat stimulan yang diberikan? Apakah memang ini nanti sudah itu merupakan sebuah jalan yang semestinya atau ada solusi lain dari pihak PHRI? Masukan bagaimana? Ya, jadi ini kan salah satu ya. Okay. Jadi kartu prakerja ini kan sebetulnya intinya tadi ada insentif dan juga ada peningkatan kompetensi. Nah, kita malah sebetulnya ya kalau memang memungkinkan ya peningkatan kompetensi itu melalui via virtual aja. Ya. Jadi begitu ada langsung diserahkan aja kepada tenaga kerjanya karena mereka bisa menggunakan lebih leluasa. Peningkatan kompetensi itu saya kira kita punya BLK ya, saya kira begitu Pak Kadis ya, dan kita punya banyak ilmuwan yang sekarang ini di situasi wabah begini semua orang empati. Oleh karena itu maka diberikan saja insentif maupun peningkatan kompetensinya pada saat yang bersamaan nanti kita lakukan secara virtual. Nah, kami juga sudah bicara dengan manajemen semua bisnis ini terutama di perhotelan ini. Ya, tapi sekali lagi bahwa masalah mereka di cash flow. Dan strategi yang bisa dibayangkan sekarang strategi sampai 3 bulan ke depan, bulan Juni. Pasca bulan Juni kita pun tidak mengerti sama sekali apa yang terjadi. Oleh karena itu maka saya pun setuju bahwa strategi jangka pendek kita ya itu kira-kira kita harus membayangkan setahun, Pak Kadis. Karena menurut Menteri Pariwisata bisnis di sektor pariwisata ini akan pulih di tahun 2022. Itu akan pulih. Artinya memang strategi jangka pendeknya memang harus dirancang setahun. Ya, dan jangka menengahnya harus 2 tahun. Nah, pandemik begini dan dalam bayangan banyak orang, termasuk semalam kami dialog dengan dari UNESCO Jenewa. Ya, melalui virtual juga. Pandangan-pandangannya dari WHO mengatakan bahwa pushback pandemik ini biasanya akan terjadi dalam setahun. Pushback ya, pushback artinya recovery. Oleh karena itu maka saya pun setuju bahwa sesuai dengan Impres nomor 4, ya, kemudian Permendagri nomor 20, ya, kemudian Permenkeu nomor 197 kalau nggak salah yang berkaitan dengan keuangan. Sebetulnya ini memang di situasi darurat ini sesegera mungkin para gubernur menyatakan situasi darurat. Ya. Para bupati harus segera menyatakan situasi darurat supaya ada langkah APBD-nya bisa dipakai. Dan tidak harus para bupati gubernur menunggu persetujuan DPR. Ya. Karena memang ini di situasi darurat. Dan payung hukumnya jelas nanti. Di akhir tahun nanti dimasukkan di APBD perubahan. Nah, berkaitan dengan ketenaga kerjaan ini sebetulnya kami dari pengusaha ya melihatnya bahwa sebetulnya yang menjadi prioritas utama pemerintah, gubernur, bupati, wali kota di level otonomi daerah ini sebetulnya saya sebagai anggota DPR RI juga pada saat ini Komisi 2. Ini memang harus fokus sekarang kepada bagaimana menyempitkan eskalasi pergerakan virus dulu. Kami di Indonesia sadar ini. Tetapi kami juga akan terpapar lebih jauh jikalau tidak segera diblokir ini. Ya kan sebetulnya pandemik ini kan 2 saja hal penting ini. Ya, tutup
Fisikal apapun namanya. Kedua, rapid test, percepat, lalu jangan bergerak kemana-mana orangnya. Tapi mohon maaf ya, saya di Sulawesi Tenggara saya tidak mengerti. Artinya pemerintah sudah membuat ya di mana ini? Karena rapid testnya juga pasti ya saya paham. Ya, rapid testnya juga tidak jelas. Terus pergerakan orang kemana-mana. Terus, nah saya terus terang aja Pak, satu kekhawatiran sekarang dengan pergerakan mudik ini kan kultur. Dari daerah merah Jakarta masuk ke desa-desa kecamatan. Terus pertanyaan saya Pak Kades, bukan ranah Bapak ini, tapi saya kira tidak apa-apa biar publik sudah mengerti. Pertanyaan saya, puskesmas, para dokter, para medis, ngerti nggak tentang cara penanganan orang yang gejala panas dulu misalkan. Terus kalau dia tahu, jangan sampai duluan dia hirup. Virusnya masuk ke petugasnya. Mereka tidak ada mitigasi bencana di level pemerintah daerah, provinsi maupun daerah berkaitan dengan strategi. Ini wabah ini seperti apa? Yang ada cuma gerakan-gerakan sporadis, bantuan sembako. Bagi saya, kami pengusaha, oke Pak, tapi berapa lama kami harus menunggu? Sebab kalau ini tidak jelas strateginya, ya bagaimana? Artinya apa? Kalau eskalasinya, karena menurut WHO, ini barang harus memuncak dulu, baru turun. Nah, Italia, Spanyol, Amerika sekarang sudah mulai para puncak-puncaknya. Dan mereka punya fasilitas memadai, Pak. Tapi bagaimana kalau pada saat yang bersamaan puncaknya terjadi di kecamatan, di pulau lagi, di Pulau Katela sana. Coba bayangkan ini barang. Di Pulau Runduma di Wakatobi sana, di Labengki sana. Dengan ombak 7 meter misalkan. Terus bagaimana puskesmasnya? Jadi Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, sebentar lagi eskalasinya akan ada di kecamatan. Jadi Permendagri nomor 20, saya sebagai anggota DPR, ya, segera dipikirkan mitigasi bencana. Jangan hanya pikirkan sembako. Kalau sembako itu biasa. Tapi mitigasi bencana untuk mengeskalasi barang ini. Yang kedua, rapid test. Rapid test. Jadi begitu lockdown, apapun nama ini susah karena baru PSBB. Mohon maaf kalau saya keliru. Ya, ini dilaksanakan. Rapid test tidak dilakukan. Lalu malam-malam orang kemana-mana. Saya takut sekali bahwa barang ini susah dieskalasinya akan itu. Pak Bupati, tapi kita lihat, ini kan kebijakan sudah ada beberapa yang harusnya dilakukan oleh setiap pemerintah daerah atau juga masyarakat. Tapi pada kenyataannya ini kan seperti sesuatu yang dianggap biasa saja. Nah, apakah tingkat pemahaman untuk implementasi dari aturan ini yang tidak bisa diterapkan? Jadi gini, Indonesia itu beruntung terus. Pada saat wabah SARS, wabah SARS yang lalu, flu Hong Kong, Indonesia itu dapat sedikit. Yang berpengalaman itu India. Wah, keren India. Kenapa? Karena terpapar dia pada saat itu. Jadi ada mitigasi bencana dalam keadaan risiko. Nah, wabah begini udah biasa. Jadi begitu lockdown India, dengan tentu banyak masalah. Tapi begitu lockdown, mitigasi bencana, keterampilan dinas kesehatannya, keterampilan puskesmasnya, keterampilan para medisnya udah siap. Kita nggak punya pengalaman. Jadi begitu wabah ini memuncak, siapa tahu? Siapa yang tahu sekarang ini? Karena sekali lagi keterampilan puskesmas saya tidak percaya. Saya belum yakin. Sehingga saya kemarin pernah menulis salah satu komponen APBD yang penting. Ini pandangan pengusaha loh ya. Adalah bagaimana mitigasi bencana dan latihan online. Latihan online Dinas Kesehatan Provinsi, latihan online kepada seluruh puskesmas. Kita pending dulu Pak. Ada yang ingin bergabung dengan kita. Halo, selamat siang. Halo, selamat pagi menjelang siang. Pagi siang. Dengan siapa Bapak? Dengan Budiman di Wawa. Budiman Wawa. Silakan Pak Budiman. Kalau baik Bapak, mungkin kita tahu bahwa adanya wabah COVID-19 ini sangat berdampak pada ekonomi bisnis di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara. Dan di beberapa perusahaan juga informasinya mem-PHK tenaga kerjanya begitu Pak.
Nah, menurut saya ini tidak bisa serta-merta seperti itu. Oke. Karena kebetulan di sini ada dari pihak pemerintah dan ada Bapak Wakil Rakyat, mungkin bisa ini ya merumuskan nanti bahwasanya tenaga pekerja sudah bekerja dan menghasilkan keuntungan selama mereka bekerja bagi perusahaan. Lantas dengan adanya kondisi yang demikian, para pekerja di PHK. Semestinya pemerintah harus turun tangan di sini. Apa peran pemerintah di sini? Oke. Itu saja Pak Budiman. Iya, saya harap wacana ini, diskusi ini, dialog ini menjadi ada solusi ya. Oke, baik Pak Saya Budiman. harap begitu. Karena ada Bapak dari pemerintah dan Bapak Wakil Rakyat. Saya kira begitu. Ya, kasih Pak Budiman. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Saya ke Pak Saemu Alwi. Nah, dari Pak Budiman ya, ini saya coba kembali konfirmasi bahwa kendati pun ini merupakan keputusan yang sulit, tapi apakah memang PHK atau dirumahkan ini sebuah keharusan yang harus ditempuh oleh pihak perusahaan? Sebelum saya ke Pak Hugua. Jadi sesuai dengan ketentuan bahwa bagi perusahaan yang mem-PHK ataupun yang merumahkan, itu dari pihak Dinas Tenaga Kerja akan melakukan evaluasi terhadap sebab-sebab yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sampai dia PHK. Kan ada hak daripada karyawan pekerja, ada hak daripada perusahaan. Kemudian saya ingin jelaskan juga bahwa pada saat antara perusahaan dan pekerja melakukan kontrak kerja, di sana sudah dijelaskan hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga kalau terjadi hal seperti yang disampaikan Pak Budiman, tentu ini kita harus dudukan, kita lihat ya. Kalau memang perusahaan bersangkutan itu tidak memenuhi syarat untuk PHK dan dirumahkan, maka tetap kita wajibkan Pak perusahaan bersangkutan tetap melakukan kewajibannya. Kalau syarat misalnya sebuah perusahaan harus mem-PHK apa saja Pak Saem? Ya. Kalau syarat sebuah perusahaan harus mem-PHK karyawan. Iya, misalnya dia sudah tidak bisa berproduksi. Ya. Kalau tidak bisa berproduksi berarti dia kan tidak menghasilkan sesuatu. Kalau tidak bisa menghasilkan sesuatu berarti dia tidak bisa membayar gaji karyawan. Karena gaji karyawan juga diperoleh dari hasil produksi yang dilakukan oleh karyawan dalam perusahaan yang bersangkutan. Oke, baik. Sebentar lagi kita ke penelpon, ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, dengan siapa Bapak? Saya Pak Rudi Baruga, Pak. Pak siapa? Rudi? Pak Rudi Baruga. Oke. Ya. Silakan Pak Rudi. Mantan ajudannya dulu Pak Hugua waktu calon gubernur. Sama-sama pandiri nih Pak. Selamat Pak. Iya. Silakan Pak Rudi. Saya ingin menanggapi tadi ada pembicaraan dari Pak Hugua ini, anggota DPR RI. Ya, tentang dirumahkan. Kan sekarang ini semua masyarakat instruksi presiden itu dirumahkan. Saya kira begitu. Tetapi kendala yang paling besar di sini ada beberapa hal dan itu jadi pembohongan publik, Pak. Ada instruksi presiden tentang penundaan angsuran 1 tahun. Di segala lini. Hari ini di Sulawesi Tenggara, Pak, tidak terjadi seperti itu. OJK masih penagihan. Jadi mohon ditindaklanjuti ini Pak, mohon izin ini Pak Hugua, ya mohon ditindaklanjuti agar kami tidak berkeliaran kemana-mana. Ya. Bagaimana kita tidak berkeliaran kemana-mana kalau memang ini penagihan masih ada. Oke, baik. Kasih Pak Rudi ya. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Zel. Selamat Pak Hugua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kebijakan sebenarnya yang sudah ditetapkan oleh Presiden ya tentang penundaan kewajiban-kewajiban, tapi implementasinya menurut Pak Rudi ini pada kondisi real itu belum dilaksanakan. Nah, ini langsung ke Pak Hugua sepertinya. Silakan Pak Hugua. Bagaimana merealisasikan ini? Iya, jadi dari Pak Budiman tadi sebetulnya Pak Budiman kaitannya dengan Bung Rudi sebetulnya. Nah, ya selamat pagi Bung Rudi. Jadi sebetulnya apa yang dibicarakan Pak Kadis tadi sebetulnya situasi normal. Ya. Nah hari ini tidak bisa kita bicara situasi normal. Tidak bisa. Undang-undang manapun yang ada sekarang cuma darurat. Sebetulnya. Kita bicara PHK sebetulnya benar tadi dari Bung Budiman.
sebetulnya ini dirumahkan, belum bicara PHK. Belum, ya, masih dirumahkan. Kalau PHK itu kan pemutusan hubungan kerja karena ada masalah. Masalah pertama masalah di perusahaan, masalah kedua masalah karyawannya tidak mematuhi aturan main perusahaan. Kalau sekarang ini adalah masa darurat. Sehingga yang ada sekarang Pak Kadis sebetulnya adalah kompromi antara manajemen perusahaan dengan karyawannya. Ayo, kita nggak bisa hidup loh ini karena apa? Bung Budiman, kami pengusaha yang dihadapi ada fixed cost, Mas. Apa itu listrik? Apa itu air? Apa itu internet? Apa itu telepon? Ini fixed cost. Kita tutup ini jalan. Kalau tidak, lampu tidak bisa kita jalankan, busuk juga, rusak juga kita punya kantor. Di samping itu kami juga pikirkan tentang katakanlah sebelum tutup ada THR yang harus dipikirkan, kemudian juga bagaimana gaji. Tapi Bang Budiman, again, masalah kita sekarang cash flow, Bung. Cash flow kan misalkan hotel. Hotel itu segudang utangnya, Bung. Yang nanti saya bicara dengan Bung Rudi. Segudang utang itu. Utang yang harus jatuh tempo setiap bulan mesti dibayar. Dan itu dari mana? Dari revenue aja. Berapa pendapatan hotel dikurangi karyawan, lalu itulah dicicilkan untuk bayar karyawan, untuk cicilan. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya Bung Rudi sebetulnya. OJK ini kan otoritas jasa keuangan. Dia sebetulnya punya otoritas untuk mengatur. Tapi juga Bung Rudi, kita juga mengerti bahwa ada kondisi keuangan, kapital. Dan revenue segala macam setiap bank juga punya perbedaan-perbedaan sehingga menurut otoritas OJK Pak Wimbo mengatakan bahwa diserahkan sepenuhnya kepada banknya. Akan tetapi saya juga minta kepada perbankan, saya kira ini situasi darurat, harus ada memang ekstensi dan juga harus relaksasi perpajakan ini, harus ada keringanan. Kenapa? Mau dipaksa juga, mereka mau bikin apa? Dipaksa juga dengan cara apapun kecuali disita segalanya. Karena ini situasi darurat. Oleh karena itu maka Bung Rudi, saya sebagai anggota DPR, juga sebagai ketua GIPI yang menangani industri pariwisata, ada 30 perusahaan, 30 lembaga, organisasi bisnis yang bergerak di sektor pariwisata itu di bawah kendali saya sebagai ketua gabungan industri pariwisata sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2009. Kami juga sudah lagi mau bicara dengan OJK, lagi mau bicara dengan dengan perbankan bahwa relaksasi perbankan, keringanan cicilan, pembayaran tertunda dan lain perpanjangan dan lain sebagainya itu harus diberikan. Karena apa? Dalam stimulus COVID-19 ini dari 400,5 triliun rupiah itu ada kurang lebih 70,1 triliun itu diarahkan untuk relaksasi berkaitan dengan pajak dan juga pendekatan perbankan ini. Jadi saya kira, Bung Rudi, memang pemerintah Indonesia sudah pikirkan sekarang, kita coba berusahalah semaksimal mungkin. Saya salah seorang yang memang getol dalam ini untuk membantu teman-teman pengusaha, karena kalau pengusaha juga kolaps, daerah juga pasti kolaps dong. Dari mana sumbernya? Kami pengusaha yang membuat negara itu kaya, yang membuat ada pendapatan itu kami pengusaha. Dan sektor UKM yang kalau tahun 98, UKM masih hidup. Kenapa? Karena pada saat itu cuma finansial, kredit finansial cuma ekonomi, tidak tragedi kemanusiaan sekarang. Tapi sekarang tapi UKM juga kembali lagi Pak Hugo, kalau kita merujuk kepada apa yang ingin disampaikan Pak Rudi tadi, bahwa memang bagaimana keberpihakan dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah tentang pemberian seperti tadi, pengurangan biaya-biaya yang harus dibeban oleh masyarakat itu bisa berjalan. Gini, memang pakai stimulus COVID ini kan ada beberapa, kesehatan, ada jaring pengaman sosial, yang diceritakan Pak Simon tadi kan jaring pengaman sosial. Artinya pemerintah sekarang memikirkan, memikirkan bahwa sebelum penutupan PSBB ini harus disiapkan infrastrukturnya dulu. Dan menurut saya pemerintah Indonesia on the track. Pemerintah Indonesia on the track. Siapapun yang mengatakan terlambat, bagi saya itu on the track. Karena apa? Lockdown seperti India yang tidak dipersiapkan social safety net, bantuan macam-macamnya, itu bisa menjadi masalah. Nah sekarang ini udah pas ini. Jadi Bung Rudi, social safety net-nya segera bantu Pak Kadis.
siapa-siapa yang kena PHK cepat lapor sama Pak Kadis. Karena tadi kami memang sudah ada posko di sana. Ya, 3.270 ya, kalau nggak salah yang tersedia nanti. Untuk prakerja. Untuk prakerja. 37.320. 37.220. 320. Itu adalah kuota Sulawesi Tenggara untuk prakerja. Oke. Jadi ini Bung Rudi, jelaskan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, pengusaha-pengusaha tentu ini kriterianya kan perusahaan yang punya badan hukum tentu ya. Ya, kriterianya adalah yang pertama warga negara Indonesia. Betul. Yang kedua berusia minimal 18 tahun. Yang ketiga sedang tidak bekerja. Sedang tidak bekerja ini pengertiannya adalah yang menganggur, memang dasarnya sudah menganggur. Yang kedua adalah yang dampak daripada COVID-19 ini karena perusahaannya misalnya merumahkan karyawannya atau memphk dia punya karyawan, itulah yang diprioritaskan untuk masuk di program prakerja. Itu untuk kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, tadi kalau merujuk juga kepada apa yang dikatakan oleh Pak Hugua bahwa ini merupakan sebuah kondisi darurat. Nah, keberpihakan pemerintah daerah pun juga itu harus kita lihat bagaimana action yang dilakukan. Nah, sejauh ini bagaimana implementasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah, Pak Sem? Ya, kami sudah melakukan langkah-langkah. Langkah-langkah untuk mengantisipasi daripada dampak COVID-19 ini khususnya dalam sektor ketenagakerjaan. Ya, misalnya kami sekarang membuka posko. Jadi setiap karyawan misalnya di PHK atau dirumahkan, tapi tidak dilaporkan oleh perusahaan bersangkutan kepada kami, dia wajib melapor kepada kami sehingga kami data dan kami akan kirim ke pusat datanya sehingga dia akan mendapatkan hak untuk mengikuti kartu prakerja, program prakerja. Nah, itu. Dan kemudian juga kami dari pemerintah daerah lewat APBD, kami juga melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi daripada karyawan atau buruh yang di PHK. Tentunya kami bersinergi dengan program pusat. Nah ini kita juga berbicara tentang konteks Sulawesi Tenggara, bukan dalam kota Kendari. Ini kan kalau kita lihat Sulawesi Tenggara kan dalam konteksnya luas. Nah, bagaimana program ini bisa sampai ke pelosok-pelosok? Dan sebentar kita tahu bahwa ada juga saudara-saudara kita yang misalnya COVID di pelosok-pelosok ini. Jadi mengenai cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan program prakerja itu adalah online. Terbuka. Jadi asal 3 syarat tadi terpenuhi, jadi tidak menentukan bahwa dari kabupaten mana. Tapi Sulawesi Tenggara itu 37.320 dikotakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengikuti program prakerja. Cuman itu tidak sekaligus. Jadi dia ini 1 tahun. 1 tahun, jadi tiap minggu itu 100.000 lebih yang diakomodir tiap minggu. Dan itu diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Yang penting sekarang setiap daripada pencari kerja atau yang karena dirumahkan karena COVID atau di PHK segera mengakses lewat pendaftaran online. Dan itu alamat yang bisa dihubungi? Ada. Itu bisa dikomunikasikan langsung dan sampaikan. Bisa melapor ke Kementerian ke Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara. Di sana sudah ada poskonya. Ada petugas setiap hari di sana. Baik. Pak Semu, ini juga kita kembali melihat daripada kita menyikapi kondisi pekerja-pekerja kita yang tadi belum di PHK tapi dirumahkan. Nah, ini kan kita tidak tahu dalam jangka berapa lama ini mereka akan dirumahkan. Tapi bagaimana nanti pihak Depnaker juga mengamankan mereka sehingga nanti tidak pada akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja dari pihak perusahaan. Komunikasi kan harus dibangun. Ya, betul. Kami juga selalu mengadakan koordinasi dengan pihak perusahaan. Jadi kami juga meminta kepada perusahaan untuk melaporkan setiap saat perkembangan yang ada di masing-masing perusahaannya. Sehingga antara perusahaan, kemudian di serikat pekerja, sebagai daripada organisasi para pekerja buruh ini, juga ada serikat pekerjanya. Ini juga kami selalu mengundang mereka ke rapat triparti untuk memastikan bahwa sedapat mungkin tidak ada yang di PHK. Itu upaya daripada kami menyengat kepada perusahaan bersangkutan. Tapi lagi-lagi seperti disampaikan Pak Hugua tadi, kondisi perusahaan juga itu sesuatu yang memang juga tidak bisa dimunafikan. Memang kalau sampai tidak bisa berproduksi, itu sesuatu yang susah untuk dipaksakan juga untuk membayar gaji karyawannya. Inilah yang harus kita selalu fasilitasi. Jadi pemerintah ini memfasilitasi antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pekerja. Kami ada di tengah-tengah, tidak memihak pada siapa-siapa, tapi memihak kepada kepentingan perusahaan dan kepada kepentingan rakyat. Kita selalu ada di tengah-tengah. Baik. Nah, Pak Hugua, selaku orang yang banyak berkecimpung dalam dunia usaha dan gitu masyarakat dan pemirsa tahu itu, nah tentu di situasi seperti sekarang ini
mungkin ada hal yang perlu dilakukan oleh para pengusaha ini agar mereka tetap bisa eksis, kendatipun itu boleh dikatakan keuntungannya tidak sebegitu besar. Ya. Ya, naluri pengusaha ini kan selama masih ada cara, dia tidak akan pernah berhenti. Okay. Misalnya? Ya, kami pengusaha ini kan tinggal melihat peluang aja, sebetulnya. Ya. Namun sekali lagi bahwa situasi ini memang situasi darurat. Jadi apa namanya, tinggal pemerintah sekarang ini yang diharapkan sebetulnya memberikan stimulus. Ya. Kan? Tapi kan saya kira sudah ini. Sudah. Tinggal yang menjadi bukan keprihatinan sebetulnya. Pertanyaan saya, ya, kan APBN udah terkucur nih. Ya. APBD sementara ini sebetulnya ya. Realokasi anggaran sesuai dengan Permendagri nomor 20 sementara berjalan. Sudah. Yang saya belum paham, seberapa besar alokasi APBD provinsi misalkan untuk mensupport bisnis yang terpapar. Bukan karyawannya ya. Karyawannya sudah oke lah katakan. Teman-teman karyawan yang di PK sudah ada jalan. Antara lain kartu prakerja dan lain sebagainya. JPS tadi, jaring bantuan sosial ya. Dari pihak otoritas perbankan sudah ada relaksasi. Sudah ada relaksasi dan tinggal pendekatannya Bung Rudi tadi, tinggal perbankannya saja sekarang. Antara BNI, BRI beda pendekatannya karena kita mengerti kondisinya juga berbeda. Tetapi yang jelas semua mereka punya upaya untuk merelaksasi semua ini. Nah, saya belum tahu sekarang APBD provinsi misalkan. Dari sekian ratus miliar itu seberapa besar mensupport bisnis, lembaga bisnis untuk bisa hidup. Sebab menurut saya seperti Amerika dan beberapa, jangan semua kita lari kepada sembako untuk menjaga jangan sampai orang katakanlah yang mayoritas sekarang ke sana. Tidak bisa hidup ya. Bisa hidup, tapi jangan lupa loh yang menjaga yang membuat pertumbuhan PAD daerah siapa? Pengusaha. Misalkan satu lembaga begitu di PHK 10 orang maka 10 keluarga tergantung di bawahnya. 10 keluarga berapa jiwa di bawahnya. Nah kalau mereka ini kolaps semua, pertanyaannya siapa yang membuat negara ini untung? Nggak ada. Kolaps seluruhnya. Oleh karena itu maka saya hanya minta kepada Pak Gubernur, Pak Bupati, ayo kita skala virusnya kita blokir. Yang saya belum lihat bagaimana ruang isolasi di tingkat kecamatan. Bagaimana ini barang? Ini segera dipikirkan. Karena ini mitigasi bencana. Sebelum mereka dirujuk ke puskesmas harus ada blokir. Sebuah tempat yang kayak di Italia itu ada tempat dibikinkan. Terus bagaimana menghidupkan bisnis yang sekarang pada level kabupaten Anda? Sebab kalau ini tidak dipikirkan, APBN sudah, sekarang tinggal saya kita tunggu APBD Anda karena saya juga Komisi 2 yang juga akan bicara dengan Mendagri bahwa APBD sebagaimana Permendagri nomor 2020 itu seberapa yang memang disalurkan untuk menjaga eskalasi ini, tapi juga bagaimana seberapa juga yang dialokasi untuk menghidupkan bisnis. Sehingga PHK. Coba kita konfirmasi ke Pak Saimo. Apakah memang ini gayung bersambut? Jadi gini, saya ingin berinformasi bahwa pemerintah daerah telah melakukan atau realisasikan instruksi daripada Menteri Dalam Negeri. Sudah melakukan realokasi APBD. Itu sudah sesuai dengan ketentuan. Tentang besarannya tentu ini mungkin yang lebih tahu adalah pasti Pak Sekda selaku Ketua TAPD. Tapi bahwa langkah itu sudah dilakukan. Kebetulan saya juga ikut dalam tim itu. Besarannya saya tidak hafal, tapi sudah selesai bahkan. Kemudian yang berikut saya ingin mungkin ini sekedar merespon apa yang disampaikan Pak Hugua. Saya kira kalau soal perusahaan itu bagaimana pemerintah memberikan katakanlah stimulus atau memberikan penguatan, tentu dia tidak sama dengan masyarakat umum. Dia adalah berupa kebijakan-kebijakan. Sehingga kebijakan di tempat pemerintah saat ini saya kira itulah tetap juga memberikan ruang kepada perusahaan untuk tetap dia eksis. Meskipun untuk eksis seperti normalnya kondisi saat ini saya kira agak susah gitu. Saya kira ini terpulang kepada kondisi masing-masing unit usaha itu, seperti apa dia melakukan
upaya-upaya untuk tetap mempertahankan dia punya usaha. Tapi pemerintah pasti melalui kebijakan dia. Kalau saya melalui kebijakan, tidak melalui seperti kepada masyarakat langsung. Karena itu agak susah kalau kita berikan seperti itu. Nah, sehingga saya kira tadi kalau Pak Hugua sudah menyampaikan bahwa dari lembaga perbankan telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada perusahaan, itulah salah satu bentuk daripada perhatian pemerintah terhadap para pelaku usaha ini. Ya, tapi dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, Pak Saimo ya, ini kan kita juga perlu penunjukan kepada katakan saja pekerja-pekerja kita ini ya, yang mungkin dirumahkan, sehingga mereka ini tetap tenang dan tidak punya asumsi yang saya katakan bermacam-macam lah. Nah, sebenarnya apa yang harus mereka lakukan sehingga pemikiran-pemikiran ini bisa ada, dan bagaimana juga dengan kemitraannya dengan perusahaan mereka yang ada sekarang ini? Ya, tadi seperti saya sampaikan tadi bahwa memang sebetulnya psikologi kedekatan antara karyawan atau pekerja dengan perusahaan itu sebetulnya sudah terbangun sedemikian rupa, Pak. Sehingga kalau ada masalah-masalah seperti ini sebetulnya sebagian besar pengusaha itu sudah melakukan upaya untuk bagaimana tetap memberikan perhatian kepada para pekerjanya. Artinya tidak semerta-merta, karena mereka ini sudah terbangun bahwa pengusaha butuh pekerja, pekerja butuh pengusaha, sehingga di situ sebenarnya sudah terbangun situasi atau komunikasi yang sangat baik selama ini. Hanya karena situasi inilah yang membuat sehingga para perusahaan ini harus merumahkan sebagian karyawannya. Ini sebahagian, tidak semuanya. Ya. Kemudian yang berikut, saya juga ingin mungkin mempertegas bahwa selama ini dalam keadaan normal, hampir tidak pernah itu ada perusahaan PHK kan dia punya karyawan. Kalau toh ada itu satu-satu. Normal. Ya. Setelah kita lakukan mediasi, biasanya ketemu antara kepentingan rakyat masyarakat dengan kepentingan perusahaan. Kami selalu memediasi. Baik. Selama ini normal. Baik, Sam. Ini Pak Saimo. Kita sebenarnya masih ingin lanjut, tapi waktu yang terbatas. Pak Hugo, ada hal yang penting yang ingin disampaikan sehubungan dengan dampak COVID-19 bagi dunia usaha di Sulawesi Tenggara dan juga mungkin di Indonesia ini? Ya, jadi saya hanya minta sebagai pengusaha bahwa sebetulnya karena kita bicara sekarang di Kendari, maka saya hanya minta bagaimana model strategi penanganan virus ini, bagaimana barang ini tidak melebar. Kemudian yang kedua, bagaimana memampukan, sekali lagi karena ini kekhawatiran saya, bagaimana memampukan tingkat puskesmas itu mereka mengerti penanganannya dan mengerti bagaimana melindungi diri mereka. Dan juga obat-obatan akibat daripada infeksi yang ditimbulkan oleh virus itu. Itu dulu supaya kita bisa keluar dari kemelut ini. Selama pandemik ini tidak pernah jelas dan kapan berakhir, maka kami dunia usaha pasti tidak punya bayangan dan kami akan terpapar secara menyeluruh. Jadi satu-satunya cara, ayo pemerintah cepat, kita rakyat Sulawesi Tenggara, ayo cepat kita. Kalau memang tidak penting, jangan keluar rumah. Kawan-kawan anak muda, janganlah dulu ke kafe, berbahaya. Karena Anda bisa menularkan. Itu sudah gencar. Yang mudik, nggak usah dulu. Saya kira kalau upaya pemerintah Sulawesi Tenggara terhadap apa yang disampaikan Pak Hugua, itu sudah dilaksanakan. Bahkan sampai tingkat desa itu sudah dilakukan. Sosialisasi sampai tingkat desa. Bahkan kerjasama dengan pihak TNI Polri itu sudah dilakukan sampai ke tingkat desa. Bahkan sekarang ini ada patroli, patroli untuk melihat jika ada yang masyarakatnya masih kerumun, itu dibubarkan oleh pihak petugas. Jadi saya mau katakan bahwa pemerintah Sulawesi Tenggara sudah mengambil langkah-langkah secara maksimal. Jadi tinggal bagaimana masyarakat juga bisa masyarakat juga semuanya apa yang baik, makasih Pak Hugua sudah hadir di studio, juga Pak Saimo Alwi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara. Dan itu akhir dari pembicaraan kita untuk hari ini, pemirsa. Dan apapun yang jadi keputusan hari ini atau hasil pembicaraan kita, mudah-mudahan senantiasa bisa mengedukasi kita bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini sehingga dunia usaha kita akan kembali berjaya, kembali maju. Saya Joni Yovanus, terima kasih.